Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, tentunya kita sudah tahu ya bahwa negara kita, Indonesia, itu merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan berbagai macam kekayaan alam yang ada di dalamnya. Ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, nah ya, oke. Jadi di sini ya seperti tampak di layar ya, ini salah satu kawasan hutan di Indonesia, ya. Terdiri dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya juga dihuni oleh berbagai macam fauna, mulai dari burung, ya, mamalia, ya, juga berbagai macam fauna yang lainnya, ya, yang menghuni daerah hutan hujan tropis, terutama yang ada di Indonesia, ya, karena umumnya hutan-hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis, ya. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati Indonesia ini tentunya juga dipengaruhi oleh letak Indonesia secara geografis, ya. Jadi secara geografis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, dengan demikian Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis dan dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Ya. Nah, letak geografis ini ya sangat mempengaruhi iklim di Indonesia. Ya, sangat mempengaruhi iklim Indonesia sehingga juga mempengaruhi keanekaragaman tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di dalam alam Indonesia. Ya. Nah, jadi di sini seperti yang tampak pada gambar, ya. Di sini ada pembagian ya, 3 pembagian, yaitu ya membagi Indonesia menjadi 3 bagian yang nantinya akan mempengaruhi pembagian ini yang nantinya akan mempengaruhi jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah Indonesia. Ya, yang pertama ada garis Wallace, ini dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, lalu ada garis Weber dan garis L. Diker, ya. Nah, jadi di sini ada dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, ya, dan flora fauna Indonesia bagian timur, ya. Oke. Nah, selanjutnya di antara yang tampak di sini juga ada fauna endemik yang hanya terdapat di dalam kawasan tertentu. Misalnya di sini nampak komodo ya. Jadi komodo ini hanya ditemukan di Kepulauan Nusa Tenggara, ya. Nah, jadi tidak ditemukan di wilayah lain di dunia, hanya ada di sini, sehingga dia disebut sebagai fauna endemik, ya. Nah, ada juga misalnya seperti cendrawasih, ya. Jadi cendrawasih hanya terdapat di daerah Papua, ya, tidak terdapat di daerah lainnya, ya. Nah, jadi ini juga disebut sebagai fauna endemik, ya. Dan beberapa fauna lainnya yang sekarang terancam punah, ya, misalnya seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera, ya. Yang dimana ini proses menuju kepunahan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, perburuan liar, ya, dan juga dipengaruhi oleh konflik ya antara manusia dengan satwa liar tersebut. Misalnya konflik antara gajah dengan manusia yang seringkali juga memakan korban ya. Jadi di sini perambahan hutan ya, proses pembukaan lahan seringkali menyebabkan habitat dari fauna-fauna ini menjadi terganggu sehingga fauna-fauna ini ya mencari daerah-daerah yang lain di luar habitatnya untuk mencari tempat perlindungan ya, karena habitat aslinya yang semulanya masih
kondusif, rusak oleh gangguan manusia. Ya. Nah, selanjutnya, ya, Indonesia dikenal dengan sebutan mega biodiversity, ya, mega biodiversity, ya, mega diversity country, ya, selain Brazil dan Zaire. Jadi kalau Zaire ini ada di benua Afrika, sedangkan Brazil ini di benua Amerika, ya, tepatnya di Amerika Selatan, ya. Karena mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan keunikan tersendiri. Ya, jadi mungkin kalau di benua Amerika kita mengenal adanya hutan Amazon, ya. Dan di Zaire juga ada, selain di Zaire ini kan di Afrika, ya, selain juga di Afrika itu terdapat gurun pasir yang luas, ternyata juga terdapat hutan yang cukup luas, ya, yang sangat luas, sehingga Zaire juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan keunikan yang tersendiri. Ya. Nah, selanjutnya di sini ya ada beberapa ilmuwan, ya, yaitu Alfred Russel Wallace. Ini dia, Alfred Russel Wallace. Ya, ini ilmuwan yang membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok zona. Ya, dan ada Max Weber. Ya, ini dia, Max Weber. Ya. Oke, nah selanjutnya ada 3 zona yang dibagi oleh Alfred Russel Wallace dan Max Weber. Yang pertama, ya, ada ya zona orientalis. Ya, jadi di sini mirip dengan flora dan faunanya ini mirip dengan flora dan fauna secara umum yang ada di benua Asia tentunya. Ya, lalu ada zona peralihan. Ya, di sini bisa kita lihat kalau zona orientalis ini dimulai dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, ya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, ya, sehingga flora fauna yang ada di sini hampir mirip dengan yang ada di daerah Asia lainnya, di negara Asia lainnya, misalnya di Malaysia, di Thailand, di Filipina, dan kalau di Filipina tidak, kalau di Filipina ini mirip dengan flora Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah, ya. Selanjutnya, ada daerah Indonesia bagian tengah, ini ada fauna endemiknya, yaitu komodo, dan ada anoa juga di sini. Selanjutnya di bagian timur, di sini diantaranya ada cendrawasih, ya. Jadi kalau di Indonesia bagian timur, ini mirip dengan yang terdapat di benua Australia, ya. Jadi kalau ada ya kelompok-kelompok hewan berkantung, ya, yang mirip dengan kanguru yang ada di benua Australia, ya. Nah, jadi di sini Alfred Russel Wallace dengan Max Weber ini membagi zona, ya, menjadi 3 zona, ya. Zona persebaran makhluk hidup, ya, flora dan fauna di Indonesia menjadi 3 zona, yaitu zona orientalis meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu ada zona peralihan, Sulawesi, ya, Kepulauan Nusa Tenggara, ya. Lalu ada daerah Maluku, ya, dan ada zona australis. Di sini meliputi Papua, ya, dan Kepulauan Maluku juga mirip dengan zona australis dan peralihan tentunya, ya. Oke, selanjutnya, ya, ini dia di gambar ini nampak ada garis Wallace, ya, yang membagi zona persebaran flora dan fauna di Indonesia, ya. Ya, kalau di peta ini agak berbeda sedikit dengan peta yang sebelumnya saya tunjukkan, di mana di sini untuk flora Indonesia, flora dan fauna orientalis itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Lalu untuk fauna dan flora peralihan ini sebagian Sulawesi, lalu ya Nusa Tenggara, ya, dan sebagian Kepulauan Maluku, ya. Selanjutnya dan ada di sini yaitu zona australis, ya. Zona australis tentunya disebut zona australis karena di sini flora dan faunanya memiliki kemiripan dengan
yang terdapat di benua Australia ini meliputi daerah Papua, ya. Nah, jadi dibagi oleh Alfred Russel Wallace dan Max Weber, ya. Adapun faktor penyebabnya, ya ini Indonesia merupakan negara kepulauan di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda, ya. Jadi setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda, iklim yang berbeda-beda, ya, sehingga menyebabkan berbeda pula keanekaragaman flora dan fauna yang ada di dalamnya, ya. Oke, selanjutnya ini yang tampak di gambar, ini salah satu wilayah perairan di Indonesia yang juga kaya akan flora dan fauna di dalamnya. Oke, nah ini yang tampak di gambar ada ya bunga Rafflesia arnoldi. Ini salah satu fauna endemik, ya, yang terdapat di Indonesia, ya. Jadi ini terdapat di zona orientalis, ya. Ini namanya ya Rafflesia arnoldi, ya, atau lebih dikenal dengan bunga bangkai, ya. Nah, banyak pulau yang tersebar di Nusantara, terisolasi beribu-ribu tahun sehingga tingkat endemisitasnya tinggi. Nah, jadi ada pulau dan kepulauan di Nusantara di wilayah Indonesia yang terisolasi selama bertahun-tahun sehingga tingkat endemisitasnya tinggi, ya. Nah, jadi endemik ini maksudnya adalah fauna atau flora yang hanya ditemukan di suatu tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah yang lain, ya. Hanya di tempat itu saja dia tumbuhnya, habitatnya hanya di situ, ya. Misalnya tadi ada sebelumnya saya menyebutkan komodo, hanya ditemukan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara, Kepulauan Nusa Tenggara. Sedangkan ini Rafflesia arnoldi, ya, ini ditemukan di Sumatera, ya. Nah, jadi ini yang ini adalah contoh flora endemik, ya. Nah, jadi banyaknya pulau yang tersebar di Nusantara, lalu oleh karena keadaan geografis yang menyebabkan adanya barrier geografis atau isolasi geografis selama ribuan tahun, itu sehingga menyebabkan flora fauna tertentu yang ada di Nusantara memiliki tingkat endemisitas yang tinggi. Nah, selanjutnya faktor lainnya adalah setiap zona geografi memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Zona geografi di Kepulauan Sumatera berbeda dengan di Sulawesi, berbeda juga dengan di Papua, sehingga menyebabkan karakter flora dan fauna yang ada di dalamnya itu berbeda, ya. Nah, berbeda zona geografi maka berbeda juga iklim, sehingga mempengaruhi flora dan fauna yang ada di dalamnya, ya. Nah, selanjutnya wilayah laut yang luas, wilayah laut Indonesia yang luas ini mengandung biodiversitas atau keanekaragaman yang sangat spesifik pula, ya. Nah, jadi wilayah laut yang luas ini mengandung biodiversitas yang sangat spesifik, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat salah satu kawasan hutan di Indonesia, ya, di mana di sini ditemukan bunga Rafflesia arnoldi, ya, dan berbagai macam yang lainnya. Hanya saja di sini yang endemik adalah bunga Rafflesia arnoldi. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada badak bercula satu, ya. Ini juga salah satu fauna, ya, yang unik di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, ya. Ya, ini ada beberapa hewan-hewan khas, ya, yang ada di zona orientalis. Ya, ada badak bercula satu, ya, Rhinoceros sundaicus. Lalu ada harimau, ya, harimau Sumatera, ya. Selanjutnya ada ya harimau Jawa juga, Panthera tigris sondaicus. Lalu harimau Sumatera, Panthera tigris sumatraensis. Lalu ada orangutan, Pongo pygmaeus, ya. Salah satunya bisa ditemukan di Taman Nasional Gunung Loser di Provinsi Aceh tentunya. Selanjutnya ada bekantan, ya. Ini monyet berhidung, ya, monyet berhidung panjang, ya, Nasalis larvatus. Lalu ada Tarsius pumilus, ada Loris hantu, ini Loris tardigradus, ya. Nah, ini adalah hewan khas dari zona orientalis. Jadi sebelumnya ada
badak bercula, harimau ya, harimau Jawa dan harimau Sumatera, lalu ada orangutan, bekantan, tarsius, dan loris hantu atau loris tardigradus ya. Nah, selanjutnya ini ada zona hewan yang khas di zona peralihan ya. Nah, di antaranya ada burung maleo, lalu ada babi rusa atau babi rusa, ada komodo, Varanus komodoensis ya, komodo atau Varanus komodoensis ya. Ini juga merupakan hewan endemik yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di Pulau Komodo. Dan satu lagi yang hampir mirip dengan ya kambing ya, mungkin mirip dengan kambing ya. Ini namanya Anoa atau Bubalus sp. Ya, ini juga kalau sekilas terlihat hampir mirip dengan sapi ya. Tapi kalau kita lihat dari tanduknya ini agak mirip dengan kambing ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada juga fauna yang khas ditemukan di daerah Australis ya, fauna daerah Australis. Di antaranya adalah ya, ada burung cendrawasih ya, Paradisea sp, lalu ada burung kasuari, Casuarius benneti, dan satu lagi kakatua raja, Probosciger aterium ya. Selanjutnya hewan-hewan khas zona Australis tentunya bukan cuma yang tadi saya sebutkan saja, ada yang lainnya juga ya, misalnya seperti nuri ya, lalu ada kanguru pohon ya, ada kanguru pohon, ini hewan berkantung ya, hewan berkantung. Lalu ada kuskus ya, dan ada wallaby atau Macropus agilis ya, ini juga hampir mirip dengan ya kanguru yang ada di benua Australia ya. Nah, jadi kelompok-kelompok fauna yang ada di zona Australis mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Oke. Nah, selanjutnya coba diperhatikan penyebaran flora dan fauna di zona orientalis ya. Flora di zona orientalis ya memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya seperti jati, meranti, kruing, mahoni, dan sejenisnya. Ya, terus selalu hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Jadi kebanyakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di zona orientalis itu bersifat heterogen, ya, sangat beraneka ragam. Selanjutnya ada di zona peralihan, yang misalnya ada pohon eboni, ya, ada cempaka hutan dan ada cendana, ya. Lalu ada banyak lagi ya, misalnya seperti cengkeh ya. Namun cengkeh juga sering ditemukan di zona orientalis, ya. Oke, ada nilai manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah nilai konsumtif, artinya mampu memberikan manusia sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangan, misalnya seperti padi, jagung, ya, dan berbagai macam hewan ternak, ya. Lalu untuk membuat bangunan atau perumahan, ya, bisa dimanfaatkan dari kayu jati, meranti, dan sebagainya. Lalu untuk bahan-bahan yang berhubungan dengan kesehatan, ya, atau farmasi, ya, bisa dimanfaatkan bahan-bahan tanaman obat seperti kunyit, jahe, dan temulawak misalnya. Selanjutnya nilai ekonomi dapat diperjualbelikan tentunya. Ya, jadi yang tadi bersifat konsumtif juga bernilai ekonomi tentunya. Ya, misalnya rotan dan kayu jati ini biasanya juga diekspor untuk bahan furnitur atau bahan untuk membuat alat-alat bangunan atau berbagai macam kursi misalnya, meja dan sebagainya. Lalu kopi, ya ini juga cukup diminati ya di seluruh dunia. Misalnya kalau di Aceh sendiri yang dikenal adalah kopi gayo, ya, kopi gayo, dan karet. Ya, ini menjadi bahan komoditas ekspor yang penting di pasar dunia. Ya, kayu gaharu untuk bahan wewangian yang mahal tentunya. Ya, nah, jadi keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konsumtif, nilai ekonomi, lalu nilai biologis. Ini dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan. Ya, jadi life support. Ya, bagi makhluk hidup
terutama manusia. Ya, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernafasan seluruh makhluk hidup, terutama kita. Selanjutnya, nilai ekologis yang memiliki peranan dalam mempertahankan kelestarian ekosistem, ya, keberadaan terumbu karang misalnya, mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan air. Ya. Lalu nilai estetika dapat memenuhi kebutuhan batin atau mental spiritual yang dapat menambah kebahagiaan manusia. Ya. Jadi belakangan ini mungkin berbagai macam tumbuhan dengan warna-warna daun yang unik atau warna bunga yang unik sangat diminati oleh ya kaum ibu, ya. Nah, itu mungkin memiliki nilai estetika tersendiri ketika dipandang, bisa menyebabkan kepuasan tersendiri, ya. Ya. Contoh lainnya misalnya seperti taman laut dengan keindahan terumbu karang, sebagai tempat wisata, ya. Lalu ada juga taman nasional, taman nasional sebagai tempat wisata, ya. Nah, itu memiliki nilai estetika, ya. Bahkan taman kota pun yang ditata dengan baik juga memiliki nilai estetika, ya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan papan. Nah, ini dia. Jadi, ya, kapas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat benang yang nantinya akan bisa dijadikan kain dan menjadi pakaian, ya. Rami, yute, kenaf, abaca, akafe, serta ulat sutra potensial sebagai bahan sandang, ya. Nah, sebagai sumber pangan, perumahan dan kesehatan, ya, sumber karbohidrat, ya, kalau untuk pangan ini sumber karbohidrat misalnya seperti padi, jagung, dan banyak lagi, ya. Sumber protein, kedelai, ya, kecipir, ikan, daging, dan lain-lain. Lalu ada sumber lemak, ya, juga dari kelompok-kelompok hewan tentunya, ya, lemak hewani dan lemak nabati, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Lalu ada sumber vitamin, ya, itu misalnya jambu biji dan macam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran itu biasanya sebagai sumber vitamin, dan sumber mineral juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Selanjutnya ada, ya, sebagai sumber pendapatan atau devisa bagi negara tentunya, ya. Jadi bahan-bahan baku industri ini jika dimanfaatkan secara baik dan dalam proses pemanfaatannya juga mempertimbangkan keberlanjutan dari keberlangsungan keanekaragaman hayati tersebut, ya. Artinya memperhatikan sustainabilitas, ya, sustainability, ya. Maka ya ini akan memberikan sumber pendapatan devisa yang sangat tinggi. Misalnya bahan baku industri kerajinan, kayu, rotan, karet, ya. Bahan baku industri kosmetik, cendana, rumput laut, ya. Sebagai sumber plasma nutfah juga tentunya, ya. Misalnya di hutan masih terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul, ya. Jadi karena itu hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah, ya, sumber gen, karena berbagai macam makhluk hidup ada di hutan sehingga merupakan sumber terbesar dari persediaan plasma nutfah yang ada di alam, ya. Selanjutnya, manfaat ekologi selain berfungsi untuk penunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mempertahankan keberlanjutan atau sustainabilitas ekosistem, ya. Oke. Nah, manfaat lainnya misalnya manfaat keilmuan, ya. Ini keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan tentunya bagi pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Selain manfaat estetika atau keindahan, nah, ini di sini kita bisa lihat di taman ini, ya, terdapat berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu terdapat ikan juga di kolamnya, ya. Ini, ya, memiliki nilai keindahan yang tersendiri, ya, yang dapat memperindah lingkungan dan memberikan kepuasan tersendiri bagi para pengunjungnya tentunya, ya. Nah, selanjutnya, sumber daya hati sebagai sumber obat dan kosmetik. Nah, ini Indonesia memiliki 940 jenis tumbuhan obat, ya. Tetapi hanya 120 jenis yang masuk dalam Materia Medica Indonesia, ya. Masyarakat Pulau Lombok mengenal 19 jenis tumbuhan sebagai obat kontrasepsi misalnya. Jenis tersebut antara lain pula, sentul, laos, turi, temulawak, dan sebagainya, ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa jenis tumbuhan obat, ya, yang nantinya bisa diracik menjadi obat-obatan alami, ya. Jadi ini juga jika dikembangkan dengan baik akan sangat berguna bagi dunia farmasi di Indonesia. Selain itu juga tumbuh-tumbuhan tadi, keanekaragaman tumbuhan tadi dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku bagi bahan baku industri kosmetik, ya. Ini dapat menjaga kestabilan iklim global,
Ya, jadi keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati Indonesia ya, dapat mempertahankan suhu dan kelembaban udara tentunya. Ya, ini salah satu kawasan hutan di Indonesia ya, dengan berbagai macam flora dan fauna sehingga mendukung kompleksitas makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, lalu didukung juga oleh berbagai macam materi abiotik yang ada di dalamnya ya, yang saling berinteraksi dengan faktor biotik dari makhluk hidup tadi ya, sehingga ya dapat menunjang ya keberlangsungan kehidupan di alam. Ya. Selanjutnya dapat menjaga kestabilan iklim global. Ya. Jadi ekosistem yang masih lestari nantinya akan dapat menjadi bagian pendukung kehidupan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya secara global. Ya. Sebenarnya memiliki nilai sosial budaya juga ya. Jadi keanekaragaman hayati selain nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi juga ada nilai sosial budaya ya. Misalnya dikembangkan sebagai tempat rekreasi pariwisata ya, atau untuk mempertahankan tradisi misalnya. Kalau di Aceh ada tradisi pesiju ya, di mana di sini dimanfaatkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya untuk proses pesiju. Selain itu juga beberapa sumber pangan yang ada di sini, makanan yang digunakan dalam tradisi pesiju yang ada di Aceh juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, ini berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan ya, dedaunan dan bunga yang dimanfaatkan dalam proses tradisi pesiju yang ada di Provinsi Aceh. Ya. Selanjutnya ya keanekaragaman atau konservasi pelestarian keanekaragaman hayati ya dapat berlangsung secara in situ dan dapat berlangsung juga secara ex situ. Jadi kalau in situ berarti proses pelestarian keanekaragaman hayati langsung di dalam habitat aslinya. Ya, misalnya komodo di Pulau Komodo, badak Jawa di ujung kulon ya, di Pulau Jawa ya, dan bunga bangkai Rafflesia arnoldi di Bengkulu, Pulau Sumatera. Ya, jadi langsung dilestarikan di dalam habitat aslinya. Ini disebut sebagai pelestarian in situ. Selanjutnya ada pelestarian ex situ, misalnya di Kebun Raya Bogor. Ya, ini Kebun Raya Bogor adalah contoh konservasi yang dibuat oleh manusia. Ya, ini melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat asli. Ya, ini ex situ. Jadi ex situ itu konservasi di luar habitat asli. Ya, misalnya kebun botani, ya, kebun yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup, seperti Kebun Raya Bogor, ya. Lalu ada kebun koleksi, ya, seperti koleksi kelapa di Bone-Bone dan sebagainya. Oke, akhirnya sekian untuk perkuliahan keanekaragaman hayati pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua, bagi anak-anak kami mahasiswa di Universitas Syah Kuala, tepatnya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi. Ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.